Oke, selanjutnya kita bahas tentang rumus-rumus luas. Pertama kita bahas tentang luas segitiga. Segitiga kalau misalnya kita tinjau dari letak tingginya, maka bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Ada yang tingginya terletak pada sisi segitiga, ada yang tingginya itu di dalam segitiga, dan ada yang tingginya di luar segitiga. Untuk alasnya sebetulnya nggak harus di bawah juga. Alasnya bisa di bawah, bahkan sisi miring ini pun bisa dijadikan sebagai alas. Maka nanti tingginya menyesuaikan. Kalau misalnya alasnya di bawah seperti ini, maka tingginya ini. Tapi kalau misalnya alasnya dipakai yang ini, mana yang menjadi tingginya? Ya bisa ditarik dari titik sudut yang berseberangan dengan alas, ditarik garis ke alas, sehingga membentuk sudut siku-siku. Nah, inilah yang disebut sebagai tinggi. Ini juga yang menyebabkan kenapa ini tingginya bisa ada di luar. Ya kalau misalnya alasnya ini, maka tingginya adalah titik garis yang ditarik dari titik berseberangan dengan alas, kita tarik sehingga tegak lurus dengan alas. Nah karena di sini nggak ada alas kan ya, alasnya kan cuma dari sini sampai sini, maka boleh kita perpanjang aja alasnya. Nah, jadi inilah tingginya. Sebetulnya untuk logikanya sendiri kayak ketika kita mengukur tinggi badan kita. Kita itu kan bentuknya nggak beraturan ya, nggak rata gitu. Nah, ketika kita ingin mengukur tinggi badan kita, apa yang kita ukur? Apakah ya panjang dari sini yang meliuk-liuk ini? Atau dari titik atas sampai titik bawah yang kita ukur sebagai tinggi badan kita? Nah, itulah tinggi kan. Tinggi itu ya yang ini. Dari puncak kepala sampai bawah kaki itu berapa? Itulah tingginya. Maka pada segitiga pun sama. Dari puncak atas ya sampai bawah itu panjangnya berapa? Itulah yang disebut sebagai tinggi. Ini kepalanya kok kayak gini ya? Aduh, kehapus semua. Ya, gitulah ya. Paham kan ya maksudnya? Nah, itu tentang tingginya. Jadi sekarang paham ya kalau misalnya tinggi itu bisa saja pada sisi segitiga, kalau segitiganya siku-siku, bisa ada di dalam segitiga dan juga bisa saja ada di luar segitiga. Ini tidak terkait dengan tumpul atau lancipnya. Kalau misalnya tumpul, tingginya ada di dalam. Tapi kalaupun lancip, segitiga lancip, ya tingginya bisa juga ada di dalam. Tinggi itu ditentukan dari letak titik puncaknya ada di mana. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita bicara luasnya. Apa rumus luas segitiga? Untuk semua kondisi tingginya, rumus luasnya sama. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Mau tingginya pada sisi segitiga, mau ada di dalam segitiga atau di luar segitiga, rumusnya sama. Alas kali tinggi bagi 2. Oke, next. Ke luas segi 4. Ya, ini disebutnya latihan. Karena ya memang latihan, kita diminta untuk mencari sendiri rumus-rumus segi 4. Bukan mencari sih, lebih ke mengingat. Luas persegi itu apa? S kali S. Sisi kali sisi. Luas jajar genjang. Alas kali tinggi. Apa alasnya? Ini. Apa tingginya? Ya, tinggi dari puncak ke bawah, ini panjangnya berapa? Jadi yang dihitung boleh ini, tegak lurus dengan alas, atau yang di tengah-tengah pun nggak masalah. Tegak lurus dengan atap dan alas. Panjang ini pun juga adalah tingginya.
Luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Belah ketupat. Nah, apa rumus luasnya? Dalam belah ketupat ada dua diagonal. Biasanya kita menyebutnya sebagai diagonal 1 dan diagonal 2. Nah, luas belah ketupat adalah diagonal 1, panjang diagonal 1 kali panjang diagonal 2 bagi 2. Next, persegi panjang. Kalau misalnya ini panjangnya adalah P dan lebarnya adalah L, maka luas persegi panjang adalah P kali L. Next, trapesium. Kita misalkan atapnya itu dengan A dan alasnya dengan B. Sedangkan tingginya dari atap ke alas itu adalah T. Maka luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar A tambah B dikali dengan T dibagi 2. Nah, ini luas trapesium. Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Satu lagi, layang-layang. Oke, dalam layang-layang juga ada diagonal 1 dan diagonal 2. Dan rumus luasnya sama dengan belah ketupat. Diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Oke, kalau penggunaannya paham ya? Ini cuma mengingatkan aja bahwa rumus luas pada segi 4 itu ini. Untuk penggunaannya atau contohnya mungkin kita bahas lain waktu. Nah, terakhir, luas lingkaran. Dalam lingkaran ada yang dinamakan sebagai jari-jari dan diameter. Jari-jari itu jarak dari titik pusat lingkaran ke lingkarannya itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan lingkaran itu adalah garis ini. Dari titik pusat ke lingkarannya itu adalah jari-jari. Sedangkan diameter adalah dari lingkaran ke lingkaran, tapi harus melewati titik pusat. Itu diameter. Nilainya 2 kali jari-jari. Nah, luas lingkaran sendiri rumusnya adalah Pi kali R kuadrat. Untuk pembuktiannya ada di video yang lain. Boleh teman-teman cari sendiri ya. Ada. Kenapa sih luas lingkaran itu Pi kali R kuadrat? Kita akan coba bahas penggunaannya aja di sini, bukan pembuktiannya. Terkait pi sendiri, di sini ada catatan. Jika jari-jarinya kelipatan 7, maka pi yang kita pilih adalah 22/7. Jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka pi-nya adalah 3,14. Sebetulnya pi ini itu adalah pendekatan, bukan nilai yang sebenarnya. Jadi, kalau misalnya teman-teman ambil suatu benda yang bentuknya lingkaran, bebas, mau uang logam yang kecil atau piring yang besar atau ban mobil yang besar banget, silahkan ambil, hitung kelilingnya, lalu hitung diameternya berapa. Kalau keliling itu ngitungnya boleh pakai benang, lilitkan benang pada benda, lalu nanti benangnya dipanjangkan dan kita hitung pakai penggaris, berapa sih keliling dari benda itu. Ya kalau diameter bisa ya langsung pakai penggaris, dapat diameter suatu lingkaran itu. Jadi, coba ambil benda yang bentuknya lingkaran, ukurannya bebas, mau kecil, mau besar, nggak masalah, yang penting lingkaran. Nah, kalau bisa juga ambilnya bukan satu benda, tapi beberapa benda yang bentuknya lingkaran. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Masing-masing hitung kelilingnya dan juga hitung diameternya. Tentu kalau misalnya ukurannya berbeda, pasti keliling dan diameternya juga berbeda. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya kita bagi antara keliling dan diameter, hasilnya pasti sama. Kalau kita pakai uang logam yang kecil, kita hitung kelilingnya, hitung diameternya, kita bagi, hasilnya akan sekian. Kalau misalnya kita ambil lingkaran yang besar, kita hitung keliling dan diameternya, lalu kita bagi, maka hasilnya juga adalah sama, yaitu sekian. Nah, berapa sih sekian itu? Sekian itu ya kita simbolkan dengan itu.
Jadi ya karena mungkin ya orang-orang dulu waktu melihat lingkaran, mereka bereksperimen, mencoba dengan lingkaran yang kecil, mencoba dengan lingkaran yang sangat besar. Ternyata perbandingan antara keliling dan diameternya selalu menghasilkan bilangan yang sama. Nilainya itu kurang lebih ya 3,1415 dan seterusnya, panjang banget, nggak ada ujungnya. Nah, inilah nilai sebenarnya dari pi. Kenapa kita menyimbolkan dengan pi? Karena ya kalau ditulis kayak gini kan ribet gitu. Tentukan luas lingkaran yang berjari-jari 14. Rumus luasnya pi kali r kuadrat. Pi-nya ini, kebayang. 3,1415 berapa ini bilangan harus ditulis dikali dengan 14 kuadrat. Wah, ini kan ribet gitu ngitungnya. Makanya ya udahlah, ini bilangannya panjang banget, nggak ada ujungnya juga. Kita simbolkan aja lah dengan suatu huruf. Dan yang dipilih adalah huruf pi. Itulah pi. Nah, ini kenapa pi bisa 22/7, bisa 3,14? Itu sebetulnya hanya untuk mempermudah saja untuk kita memahami rumus keliling dan luas lingkaran di jenjang SD. Tapi kalau jenjang SMP SMA biasanya sudah tidak boleh lagi menggunakan 22/7 atau 3,14. Ditulisnya biasanya pi saja. Jadi berapa luas lingkaran yang berjari-jari 14? Ya ditulisnya pi kali R-nya 14. 14 kuadrat 196. 196 pi ini. Ditulisnya kayak gini. 196 kali pi. Atau ya kali itu biasanya kan nggak dianggap ya. Bisa diabaikan, bisa nggak ditulis. Jadi ini hasilnya 196 pi. Satuannya sentimeter kuadrat. Kalau misalnya kita lihat nilai dari 22/7 sendiri, itu sebetulnya nilainya itu 3,1428 dan seterusnya, nggak ada ujungnya ini. Sedangkan kalau 3,14 ya 3,14. Jadi baik 22/7 atau 3,14 itu nilainya berbeda dengan pi. Kalau diurutkan, mungkin 3,14 adalah yang paling kecil. Lalu pi itu nilainya lebih besar dari 3,14 dan 22/7 ini nilainya lebih besar lagi dari 3,14. Bahkan 22/7 ini lebih besar dari V. Paham ya? Satu lagi terkait dengan pi. Pi itu penulisannya bukan PHI. Kalau kita ingin menulis pi, ini kan dalam huruf Yunani. Kalau misalnya kita ingin menulis huruf pi dengan Latin, penulisan yang benar adalah pi, yaitu ya PI, bukan PHI. Ini salah. PHI itu penulisan untuk huruf Yunani yang lain. Ditulisnya PHI. Tapi untuk pi yang lingkaran itu ditulisnya PI. Satu lagi deh, fakta unik terkait pi. Pi itu kan tiga angka awalnya adalah 3,14. Nah, kalau misalnya kita hubungkan dengan kalender, 3,14 itu identik dengan 14 Maret. Tanggal 14 bulan 3. Nah, oleh karena itu, tanggal 14 Maret diperingati sebagai Hari Pi Dunia. Oke, untuk rumus luas dan eh, rumus luas lingkaran, yaitu mungkin teman-teman udah paham ya penggunaannya, jadi kita cukupkan sampai sini. Oke,